Bab 1191, memusnahkan. Chu Qingcheng menatapnya lama. Matanya bergerak-gerak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan memasang wajah dingin saat dia berjalan pergi. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Kamu gila. Pembual. Aku tahu. Salah satu dari 8 kaisar. Yang disebut permaisuri memikat. Tapi sejak energi iblis mempengaruhinya dengan keras dalam pertempuran di makam 9 kata-kata, dia menua. Itu sebabnya kami memanggilnya permaisuri krone. Mata Zuo Fan bersinar. Qingcheng, ikutlah denganku dan aku berjanji bidi itu tidak akan pernah sampai padamu. Chu Qingcheng menutup telinganya dan menggelengkan kepalanya. Diam. Jangan menodai nama tuanku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kakak perempuanku yang senior itu sudah cukup untuk menghilangkan kehidupanmu. Apalagi menguasai. Jika Anda peduli dengan hidup Anda, berhentilah bicara. Bahkan aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Zuo Fan tersentuh dan berseri-seri. Qingcheng, kamu mau memihakku sebelum tawaran itu. Itu artinya kamu memang peduli padaku. Jadi kenapa tidak ikut denganku? Chu Qingcheng ragu-ragu. Aku dan mulut besarku. Ada apa dengan dia? Kenapa dia mengatakan hal itu? Dia bahkan hampir tidak mengenal pria itu. Baru mengetahui namanya sekarang. Hatinya berkonflik. Sementara wajahnya sedingin es. Balas menatap. Pada akhirnya tidak ada gunanya. Tidak jika kamu memanfaatkanku untuk menggantikan istrimu. Ini bukan cinta. Tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Sekarang pergilah. Aku sudah membawamu keluar dari hutan agar kamu aman. Qingcheng, kamu harus percaya padaku. Kamu adalah istriku, bukan pengganti. Kamu dan dia adalah satu dan sama. Zuo Fan berbicara dengan tekad. Chu Qingcheng memutar matanya. Tertawa. Tentu. Kejar aku. Kita akan bicara lagi saat kamu menangkapku. Chu Qingcheng memasang ekspresi puas. Seolah dia mengakalinya. Lalu terbang menjauh. Zuo Fan menyeringai. Ya ampun. Jika kamu tidak membawaku terbang, aku harus melakukannya sendiri. Semua orang bilang, terbang bersama pasangan jauh lebih baik. Sedangkan terbang sendirian itu membosankan. Hahaha. Zuo Fan tidak kesulitan mengejarnya. Memperlakukannya seperti permainan. 1 jam kemudian, Chu Qingcheng bergegas ke arah kakak perempuannya. Tetapi karena tidak melihat mereka begitu lama, hal itu mulai membebani pikirannya. Aku tidak cukup kuat untuk mengikutinya dan dengan penundaan itu aku tidak akan pernah bisa mengejarnya. Kenapa mereka tidak menungguku saja? Fang Min, sebagai kepala kakak perempuan dari Ruby Cloud Sect, kamu setidaknya harus menunjukkan sedikit penyesalan melihat saudara perempuanmu dalam bahaya daripada mengabaikan nasib mereka. Serahkan piala berlapis emas ungu. Kalau tidak, tawa kasar bergema di langit. Mengagetkan Chu Qingcheng. Melihat ke sekeliling. Dia melihat di kejauhan saudara perempuannya dikelilingi oleh 2 lusin pria berpakaian hitam. 5 dari mereka bahkan adalah Raja Roh tahap akhir. Adapun saudara perempuannya, semuanya terluka. Dengan 5 orang ditawan dan hanya kepala kakak perempuannya yang nyaris tidak bisa bertahan. Chu Qingcheng menembak langsung ke arah mereka. Memukul dengan telapak tangan dingin ke dada pria itu. Beraninya kamu menyakiti kakak perempuanku. Bang! Pria itu mencibir dan menunjuk 2 jari ke arahnya. Kekuatan di antara jari-jarinya menembus aura dinginnya dan masuk ke tubuhnya. Chu Qingcheng batuk darah. Pingsan di tempat. Hahaha. Para wanita dari Ruby Cloud Sect sangat perkasa. Bahkan seorang kultivator Genesis lapisan ke-7 bisa menyerangku. Seorang kultivator Genesis puncak. Bodoh sekali. Pria itu mengejek dan timnya tertawa. Fang Min menggelengkan kepalanya. Menatap Chu Qingcheng. Bodoh. Kamu melihat kami dikepung. Tapi bukannya pergi ke sekte untuk meminta bantuan. Kamu malah langsung masuk. Anda pikir keterampilan Anda yang sedikit akan menyelamatkan hari ini. Kakak senior. Aku, Chu Qingcheng menundukkan kepalanya. Kata-kata itu melukainya. Fang Min mengejek dan berteriak pada pria berbaju hitam. Bajingan sombong.
Kamu tahu kami dari Ruby Cloud Sect namun kamu masih datang untuk kami. Anda baru saja menandatangani surat kematian Anda. Hehehe. Menurutmu kenapa kita bertopeng? Pemimpin Spirit King tahap akhir melangkah maju dan berteriak. Kami lebih memilih untuk tidak membiarkan permaisuri Kroning memburu kami hingga akhir hari. Jika Anda ingin melewati hari ini, serahkan dan kami akan melepaskan Anda. Saat kita melakukan kekerasan, pada akhirnya hanya ada kita, laki-laki, dan kamu, perempuan. Hahaha. Yang lain tertawa, menunjukkan senyuman serakah. Fang Min mengatupkan giginya. Dengan gadis-gadis lain bersikap tegas ketika mereka semua takut dengan senyuman menyeramkan itu. Bajingan kotor ini tidak peduli. Ragu-ragu, Fang Min ditempatkan di tempat. Dengan menyerahkannya, kesalahan kegagalan akan sepenuhnya ditanggungnya. Tapi jika dia tidak melakukannya, mereka tidak akan pernah bisa hidup sendiri setelah hari ini. Fang Min ragu-ragu, mempertimbangkan posisinya di sekte atau masa depannya. Matanya kembali menatap Chu Qingcheng yang depresi dan berbinar. Dia menembak ke depannya dan melemparkan cangkir prismatik padanya. Adik perempuan, ambil ini dan lari. Aku akan menahannya. Kamu tidak boleh mengecewakanku. Kakak senior, berlari. Fang Min berteriak lagi. Tampak siap mati demi tujuan tersebut. Chu Qingcheng mendengus dan mengangguk. Dia mengambil harta karun itu dan lari. Dia akan memberikan nyawanya untuk melindunginya. Untuk membayar kembali kepercayaan semua kakak perempuannya padanya. Laki-laki berbaju hitam melihatnya lari dan berteriak, "Nah, berikan di sini jika kamu tidak ingin bersenang-senang." Suara mendesing. Para pria mengabaikan gadis-gadis lain dan menembak Chu Qingcheng. Fang Min memberi tanda perlawanan. Melihat sosok lemah yang hampir dibanjiri pria dengan seringai menyeramkan. "Nah, kembali ke sini." Ledakan. Sebuah telapak tangan yang kuat menyerang Chu Qingcheng dari belakang. Dia menjadi tegang dan menyadari bahwa dia adalah ahli genesis puncak yang dia kejar sebelumnya. Hatinya tenggelam. Meskipun ada bahaya dan malapetaka, dia bertekad untuk meneruskan misi saudara perempuannya. Chu Qingcheng menggertakkan giginya dan memegang cangkir itu erat-erat dengan satu tangan. Sambil menggunakan tangan lainnya untuk melancarkan serangan sebagai balasan. Pria berbaju hitam itu mencibir. "Hahaha, Nona. Kamu masih bersikap tegar setelah kekalahan itu. Mati." Bam. Yang mereka tahu hanyalah bahwa kekuatan pria itu memiliki keunggulan yang jelas. Namun ketika mereka berdua bentrok, pria yang mengenakan pakaian hitam itu menjadi hitam dan hancur menjadi kabut berdarah. Jejaknya hilang dari dunia ini. Para pemburu lainnya berhenti di tempat. Tampak kaget. Mustahil. Bagaimana bisa seorang kultivator genesis lapisan ketujuh menjadi jauh lebih kuat daripada kultivator puncak untuk membunuhnya dalam satu tembakan? Kenapa dia terluka? Apakah itu untuk memancing kita? Para murid Ruby Cloud Sekte berkedip tak percaya. Mereka tahu betul tentang kekuatan adik perempuan junior mereka. Dan itu jelas jauh dari level itu. Orang itu adalah ahli puncak genesis. Hanya di bawah Raja Roh. Mereka semua menderita karena pukulannya. Namun sekarang, semua orang tercengang. Bahkan Chu Qingcheng menatap dari telapak tangannya ke kabut berdarah karena terkejut. Apakah telapak tanganku sekuat itu? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak seorang pun memperhatikan bayangan yang bersembunyi di semak-semak tak jauh dari lokasi konflik. Sambil mengamati, sebuah mata sangat menarik perhatian. Bersinar dalam 8 cincin emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-8. Berkedip. Zuo Fan bergumam sambil melepaskan jari-jarinya. Senyumnya dingin. Mengirimkan gerakan melintasi ruang. Tepat di depan lawan sebelum mereka bereaksi berada dalam ranah keterampilan kontrol spasial Raja Roh. Membuat siapapun lengah. Hahaha. Zuo Fan melirik ke arah Fang Min yang tertegun. Wajahnya mengeras. Wanita ini tahu Qingcheng tidak bisa menanganinya namun masih menyerahkan harta itu dan berpura-pura memegangnya. Sungguh hati yang bengkok.
Dia melakukannya untuk menyelamatkan kulitnya dan menghindari tanggung jawab atas kegagalan. Membiarkan Qin Cheng menanggung akibatnya. Karena mengacaukan istriku, nasibnya adalah kematian. Qin Cheng mungkin terlihat polos seperti bunga bakung sekarang. Tapi suaminya tidak akan memberikan pipi yang lain begitu saja. Bab 1192, Membunuh Raja Roh. Nah, kamu selama ini menahanku. Saat kenyataan dari situasi tersebut mulai terasa, seorang pria tua berpakaian hitam melesat keluar sambil melepaskan aura mematikannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku harus melawan gadis-gadis jelek. Sekarang saatnya kamu bergabung dengan saudaraku. Pria itu mengangkat tangannya dan udara di sekitar Chu Qin Cheng berubah. Chu Qin Cheng berteriak, Raja Roh. Aku mungkin berada di tahap awal, tapi aku tetaplah Raja Roh. Melawan penggarap Genesis lapisan ke-7 seperti Anda, itu lebih dari cukup. Kamu bisa menyembunyikan kekuatan sebanyak yang kamu mau, tapi itu tetap tidak akan menyentuh kekuatan Raja Roh. Hahaha. Mata pria itu bersinar karena bangga. Wajah Chu Qin Cheng menjadi keras. Hatinya tenggelam saat dia mengeluarkan pedang spiritual kelas 12 saat dia berdiri dengan waspada terhadap semua gerakan di sekitarnya. Namun, gemetarnya membuat pikirannya gelisah. Jauh di lubuk hatinya dia tahu serangan bisa datang dari mana saja. Terutama karena dia melawan Raja Roh, yang bisa mengendalikan ruang di sekitarnya. Apa yang harus dia lakukan? Lukanya lebih kencang dari biola. Tegang dan cemas. Para pria berbaju hitam mencibir karena dia begitu gelisah. Raja Roh tertawa dan meraih. Ucapkan selamat malam, Nak. Suara mendesing. Ruang bergeser saat itu dan hujan anak panah diluncurkan ke Chu Qin Cheng. Dia panik. Wajahnya paling pucat. Raja Roh bisa menyerang secara tiba-tiba, sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia mencengkeram pedang spiritual itu lebih keras. Merasa seperti dia akan jatuh. Qin Cheng. Rekan-rekan saudarinya berteriak khawatir. Meskipun mereka semua terluka, mereka tidak punya harapan untuk memberikan bantuan apapun. Hanya menatap tanpa daya saat adik perempuan junior mereka akan menemui ajalnya. Suara mendesing. Chu Qin Cheng yang tertunduk bangkit dan menghilang dari pandangan semua orang, meninggalkan anak panah yang meleset dari sasarannya. Raja Roh berteriak, "Di mana dia?" "Di atas." Dari balik semak kecilnya yang nyaman, Zuo Fan menyeringai pada dirinya sendiri saat mata kanannya bersinar dalam satu lingkaran cahaya emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap pertama. Sif. Chu Qin Cheng muncul kembali dalam pandangan mereka hanya setengah meter di atas kepala Raja Roh. Tampak membosankan seperti biasanya. Apa yang baru saja terjadi? Pria berbaju hitam itu panik. Matanya dipenuhi kebingungan. Apa itu tadi? Saya memiliki kendali atas seluruh ruangan. Jadi mengapa cewek ini muncul di samping saya tanpa saya sadari? Siapa yang aku hadapi di sini? Pria itu dan Chu Qin Cheng sama-sama terlihat bodoh. Lupa siapa mereka. Sisanya hanya menatap mereka seperti patung. Saudara perempuan Chu Qin Cheng kewalahan. Keterampilan tertinggi apa itu? Bagaimana dia melakukan itu? Raja Roh jelas juga tidak memperhatikannya. Seorang kakak perempuan berteriak, "Qin Cheng, sekarang adalah kesempatanmu. Serang." Chu Qin Cheng akhirnya terbangun dari lamunannya. Benar. Dia tidak bisa mendapatkan pukulan yang lebih baik dari ini. Dan menebasnya. Raja Roh tidak punya cara untuk mengambil senjata spiritual kelas 12 dengan tubuhnya dan bertahan hidup. Chu Qin Cheng bangkit dan meraih kepalanya. Pria itu bereaksi cepat, menjentikkan lengan bajunya dan memperlihatkan jari-jarinya yang tajam saat jari-jari itu bertujuan untuk mencengkeram pergelangan tangan Chu Qin Cheng. Dengan kekuatannya, itu tidak akan berhenti hanya sekedar perebutan tangan, tapi menghancurkannya sepenuhnya. Gadis-gadis itu menghela nafas dalam. Bahkan dengan Qin Cheng yang begitu kuat, Raja Roh masih lebih unggul bahkan dalam jarak sedekat itu. Kesenjangan pengalaman mereka terlihat. Chu Qin Cheng juga mengetahui hal ini dan hatinya hancur. Namun untuk beberapa alasan yang sangat aneh.
Cakar dan seluruh lengan pria itu terangkat dan terlempar ke udara sambil menyemprotkan darah kemana-mana. Pria itu membekuk kaku dengan tatapan tercengang di matanya. Apa nama semua hal suci yang terjadi di sini? Adakah yang bisa menjelaskannya padaku? Dia tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Tidak seperti siapapun di sini yang mengetahuinya. Saat dia kehilangan kesempatan emasnya untuk menghentikan Chu Qingcheng, pedangnya jatuh dengan mudah. Raja Pedang terbelah menjadi dua. Isi perutnya tumpah seperti tetes tebu, membasahi kotoran di darah dan isi perutnya. Matanya yang terpisah masih bingung seperti sebelumnya, tidak mampu mengungkap misteri mendalam kematiannya. Hasil kejutannya begitu besar sehingga semua orang menyangkal apa yang mereka lihat. Chu Qingcheng menangani ahli puncak genesis tidak terduga tetapi bisa dimengerti. Tetapi melakukannya pada seseorang yang setingkat di atasnya. Orang itu telah melepaskan ikatan fana dan menjadi Raja Roh. Namun dia berhasil menyelesaikannya dengan pedang. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Raja Pedang Puncak. Mata semua orang bergerak-gerak saat mereka melihat Chu Qingcheng dengan ketakutan dan kebingungan. Kakak perempuan seniornya juga ternganga dengan mata melotot. Buk! Mendiang Raja Roh dan pemimpin orang-orang itu mendarat di hadapan Chu Qingcheng. Meskipun wajahnya tertutup, kain itu tidak bisa menyembunyikan rasa haus darah di matanya. Penampilan adalah ilusi. Cewek sepertimu terlihat tidak berbahaya seperti anak anjing. Namun seorang ahli sejati bersembunyi di balik semua topeng itu. Dia menangkupkan tangannya ke arahnya, berteriak, "Tolong bantu aku beberapa gerakan, Nona muda." Dia melepaskan kekuatannya dan ruang di sekelilingnya mulai retak. Para lelaki berbaju hitam berteriak dan bersorak. Chu Qingcheng sangat terkejut, memaksa dirinya bernapas di bawah kekuatan yang menyesakkan itu. Bahkan ketika benda itu mendorongnya, dia berhasil berdiri diam. Pria itu menjadi serius. "Nona muda, kamu tidak akan menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu menunjukkan kekuatan besar dengan mengirim orang-orangku dengan sangat mudah. Namun kamu bahkan tidak bisa menahan tekananku." Dia meningkatkan auranya sebanyak sepertiga. Chu Qingcheng terbatuk dan berlutut, merasa ada sesuatu yang meremukkannya. Yang lain mengejeknya. "Wanita-wanita ini memang hebat, tapi tidak cukup bagi bos kita. Dia yang terkuat." Hahaha. Pemimpinnya tidak pernah meninggalkan Chu Qingcheng dari pandangannya. Dalam kewaspadaan tinggi, dua kematian sebelumnya terlalu aneh. "Terkutuklah. Kamu berani macam-macam dengan wanitaku." Zuo Fan tersenyum dingin. "Karena kamu bersikeras ingin aku turun tangan, maka kamu sebaiknya bersiap untuk itu." Mata kanan Zuo Fan bersinar dalam 8 cincin emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-8 berkedip. Chu Qingcheng tiba-tiba merasa terangkat. Tekanannya hilang saat dia berdiri kembali dengan mudah. Dia bingung. Apakah dia berhenti? Namun melihat sekeliling, menceritakan cerita yang berbeda. Udara di sekelilingnya masih berkilauan. Rumput di bawahnya rata dan bebatuan hancur. Namun 10 meter di sekelilingnya seperti hujan. Chu Qingcheng bingung. Apa yang dia mainkan saat ini? Pria itu tertawa terbahak-bahak dan tampak siap bertarung. "Jadi, kamu akhirnya memberikan segalanya. Ayo kita lakukan ini. Nona muda, lihat itu." Dia berdiri di bawah tekanan bos. Hanya Raja Roh yang bisa melakukan itu. Ya, itu sebabnya dia membunuh 2 orang kuat kita. Karena dia berada di level lain. Kami terlalu ceroboh, terpesona oleh penampilannya yang rata-rata. Padahal dia hanyalah seorang ahli Raja Roh. Dia pasti sedang memancing kita pada saat yang tepat untuk mengambil kembali harta karun itu. Pria berbaju hitam lainnya menganggukkan kepala, mengomentari penampilan Chu Qingcheng. Dia pasti adalah kepala kakak perempuan Ruby Cloud Sekte yang sebenarnya untuk menjaga harta karun. Wajah Fang Min berkedut dan menggertakkan giginya. "Bocah nakal ini tidak masuk akal. Aku adalah kepala kakak perempuan yang sebenarnya di sini." Bab 1193, Bayangan. Mengabaikan komentar tersebut, Chu Qingcheng cukup tegang karena tantangan lawan.
Tapi dia masih mengangkat pedangnya untuk mengarahkannya ke arahnya dan terlihat tegar. Ayo. Saya tidak akan pernah menyerahkan piala berlapis emas ungu. Saya juga tidak ingin Anda melakukannya. Karena itu akan menjadi rampasan pemenang. Tangan sang pemimpin melepaskan energi abu-abu. Matanya tajam hingga membuat anak muda itu gemetar ketakutan. Suara mendesing. Namun, sebelum pemimpinnya menyerang, pedang Chu Qingcheng bertindak lebih dulu. Energi pedang yang tajam melewati kepala pemimpin itu, menyerang Raja Roh lain di suatu tempat di belakang. Darah muncrat kemana-mana saat korban disingkirkan dari dunia ini. Pemimpin itu menegang. Membeku di tempat seolah-olah dia menganggap Chu Qingcheng seperti monster atau makhluk yang melampaui pemahaman apapun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bergeming ketika serangan itu terbang sangat dekat dengan kepalanya sendiri sebelum menjatuhkan saudara laki-lakinya. Hanya 1 inci ke samping dan yang terjadi adalah dia meneguk. Pemimpinnya berkeringat ketika dia melihat anak muda itu tampak bingung dengan apa yang terjadi. Pedangnya bergerak dengan sendirinya. Suara mendesing. Pedang Chu Qingcheng beraksi lagi. Mengirimkan gelombang pedang lagi. Melesat melewati kulit kepala pemimpin untuk melontarkan Raja Roh lainnya ke dalam awan kabut berdarah. Semua orang bergidik saat mereka melompat mundur. Memandang Chu Qingcheng seolah dia iblis. Kedutan pedang berhasil mengenainya. Pembunuhan yang sederhana dan efisien seperti itu dilakukan oleh seorang pembunuh ahli. Yang lebih buruk lagi, dia mengejek pemimpin mereka, yang sebenarnya dia hadapi sambil memusnahkan mereka. Betapa keterlaluannya kekuatan cewek ini bahkan hingga menjadi Raja Roh tahap akhir. Apakah dia seorang kaisar? Saat darah keluar dari sedikit luka di pipi pemimpinnya, dia sekarang melihat Chu Qingcheng hanya dengan rasa takut. Dia belum pernah melihat pedang yang lebih cepat dalam hidupnya. Gadis itu sebenarnya tidak bersalah. Pemogokan dilakukan dengan brutal. Dimaksudkan untuk dilaksanakan tanpa mendapat hukuman. Nona, siapa kamu sebenarnya? Bahkan karena tidak bisa mengendalikan suaranya, pemimpin itu bergidik di depan tatapan tanpa rasa bersalah Chu Qingcheng. Chu Qingcheng merenung lalu menjawab sesuai adat. Dengan tangan ditangkupkan. Saya murid generasi ke-362 Ruby Cloud Sekte. Chu Qingcheng. Bolehkah aku tahu siapa kamu? 362, yang termuda. Bagaimana Anda memiliki kekuatan dan keterampilan seperti itu? Tidak mampu mendapatkan jawaban. Pemimpin itu mengerutkan kening sambil berpikir. Dia memandang Chu Qingcheng lagi dengan sangat terkejut sekarang. Itu. Sebuah bayangan tumbuh di belakang Chu Qingcheng. Gelap dan licik. Dan dia baru menyadarinya sekarang berkat budidaya tingkat Raja Rohnya. Kekuatan yang dia rasakan darinya membuat lututnya lemas dan dia terhuyung mundur. Dia buru-buru menangkupkan tangannya. Saya kagum dengan kekuatan luar biasa Nona. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Ayo pergi. Pemimpinnya melambai dan menjadi orang pertama yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Punggungnya basah kuyup. Anak buahnya yang lain berada tepat di belakangnya. Misi pasti benar-benar sesuatu yang membuat bos memilih mundur daripada menyerang. Chu Qingcheng benar-benar bingung. Hanya memberi hormat kembali secara refleks. Ya, nanti. Bagaimana lagi nanti? Kamu datang untuk berkelahi jadi jangan berpikir untuk keluar hidup-hidup. Chu Qingcheng tidak mempedulikan mereka. Sementara Zhuo Fan mencibir dari semak kecilnya yang nyaman. Bayangan Chu Qingcheng melesat dan pedangnya beraksi lagi. Suara mendesing. Energi pedang terbang ke arah pria berbaju hitam. Menembus dada 3 orang. Celaka. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Semuanya ahli Genesis Stage. Pemimpin itu membentak Chu Qingcheng. Nona, kami tidak pernah menyentuh satu pun dari orang-orang Anda. Kami bahkan akan pergi. Namun kamu akan begitu kejam membunuh kami. Melarikan diri dari manusia. Bukan. Itu pedangnya. Chu Qingcheng tampak terluka atas tuduhan itu. Meratap sambil menoleh ke pedangnya. Kata-katanya terpotong. Secara harfiah. Karena pedangnya memiliki pikirannya sendiri. Energi pedang terbang berlimpah.
Masing-masing merampas ratapan penderitaan dari seorang pria berkulit hitam. Bersama dengan nyawanya, mengirim mereka ke alam baka. Pemimpinnya memandangi banyak korban dan meraung. Terkutuklah. Cewek ini aneh dan haus darah seperti Bansi. Lari. Kami akan membayarnya kembali nanti. Ya. Bukankah kamu adalah sinar matahari? Optimis sekali. Tidak akan ada jalan keluar. Suara mendesing. Zuo Fan keluar dari semaknya dengan senyuman berbahaya. Bayangan Chu Qingcheng menggerakkan tangannya dan mengirim lebih banyak energi pedang terbang. Menjadikannya semua yang dia lakukan. Langit dipenuhi cahaya mencolok dari gelombang pedang. Segera menutupi tanah dengan mayat-mayat segar dan berdarah agar rumput baru dapat tumbuh. Para murid Ruby Cloud Sekte tampak terkejut. Sejak kapan adik perempuan Qingcheng begitu kejam? Chu Qingcheng menyaksikan kehidupan dipangkas seperti rumput di ambang air mata. Berteriak, "Berhenti! Tolong berhenti! Tidak bisa, Qingcheng! Aku mengakhiri ini di sini dan sekarang demi kamu." Zuo Fan bergumam dari semak. Chu Qingcheng memegang pedang dengan kedua tangannya. Mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Dia menangis. "Hentikan sekarang juga atau saya akan melumpuhkan meridian saya. Tanpa Yuan Kiku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Zuo Fan akhirnya mendengarkan. Sambil menggelengkan kepalanya. "Baik. Karena kamu bilang begitu dan apakah itu akan membuatmu bahagia?" Bayangan Chu Qingcheng mereda dan aliran energi pedang melambat hingga terhenti. Padahal hanya tersisa 3 pria berbaju hitam, termasuk pemimpinnya, melirik kembali ke arah iblis betina. Para pencuri malang itu lari menyelamatkan diri sementara gadis itu putus asa. Mereka datang ke sini berpikir itu adalah pertunjukan yang mudah. Tapi beruntungnya mereka membuat hampir semua orang mereka terbunuh. Kita perlu bantuan untuk menghadapi makhluk neraka ini. Para murid Ruby Cloud Sekte melirik Chu Qingcheng, merosot ke tanah. Dengan mata kusam, mereka tidak bisa mengenalinya. Hanya merasa takut. "Kakak senior, kamu baik-baik saja. Saya menyimpan piala berlapis emas ungu dengan aman." Chu Qingcheng melompat kembali berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Tersenyum pada gadis-gadis itu. "Kalian semua terluka. Ingin aku menyembuhkanmu, Pak?" Fang Min menarik cangkir itu dari tangan Chu Qingcheng dan mengejek sebagai bentuk terima kasih. "Adik perempuan, kamu selalu menyendiri selama ini. Tapi sekarang Anda menunjukkannya kepada kami. Tanpa bantuanmu hari ini, adik perempuan, hidup kami akan hilang. Kita semua sangat tidak berguna. Membutuhkan perlindungan adik perempuan junior. Kakak senior, jangan katakan itu. Itu tugasku." Chu Qingcheng khawatir saat dia berbicara tanpa sadar pada sarkasme. "Kakak senior, mengapa kamu tidak senang bahwa kita telah mengatasi bencana ini?" Fang Min terkekeh dengan cibiran. "Oh, aku sangat senang dengan masa depan adik perempuan junior yang gemilang. Anda sendiri telah menghabisi 2 lusin orang dan banyak raja roh di antara mereka. Membuat kami gagal. Tapi adik perempuan, kapan kamu menjadi begitu kejam hingga membunuh orang begitu saja? Kami semua melihat mereka pergi. Jadi mengapa Anda masih mengejar mereka? Jika saya tidak tahu lebih baik, Anda pasti berasal dari Devil Mountain daripada Ruby Cloud Sect. Kakak senior, aku benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Itu adalah pedangku. Itu baru saja pindah. Itu kayak..." Fang Min mencibir. Nadanya menggigit dan kejam. "Saudari, ayo lanjutkan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan adik perempuan junior lagi. Dia memiliki pedang suci yang sangat kuat dan dapat melakukan apapun tanpa bantuan kita." Fang Min adalah orang pertama yang terbang. Dan yang lain meminum pil penyembuhan sebelum memberikan ekspresi ketakutan pada Chu Qingcheng dan kemudian mengikuti. Chu Qingcheng ditinggalkan sendirian dan merasa bersalah. Melihat pedang spiritualnya yang membingungkan dengan emosi yang bertentangan. Dia menyukai pedang karena datang untuk menyelamatkan dirinya dan kakak perempuan seniornya. Tetapi membenci pedang karena lepas kendali dan mengisolasi dia dari kakak perempuan seniornya. Namun itu bukanlah pedang, tapi seorang pria yang tersenyum menyeramkan di samping semak.
Bab 1194, seorang kaisar bergabung. Chu Qingcheng menunduk, tertekan, menatap pedangnya sambil menghela nafas. Kakak senior salah tentangku. Aku bukan pembunuh. Mereka memiliki harta karun dan mungkin bertemu dengan orang jahat lainnya. Chu Qingcheng memulai dan berbicara kepada pedang rohaninya. Cerulean, kita harus melindungi kakak perempuan senior. Tetapi kamu harus bersikap dan tidak membunuh kapanpun. Anda harus mendengarkan. Atau, suara Chu Qingcheng melayang. Tidak tahu bagaimana mengancam pedang spiritualnya yang merajalela. Atau aku akan mengambil yang lain. Ding. Pedang itu sedikit bergetar karena ejekan. Kamu menyebut itu ancaman. Lagi pula, itu bukan aku. Jadi kenapa kamu mengancamku? Chu Qingcheng yang tidak sadar tuli terhadap pedang spiritualnya. Tentu saja. Tampak lega saat dia mengejar kakak perempuan seniornya. Selamatkan aku. Seseorang selamatkan aku. Tangisan tiba-tiba mencapai telinganya. Jeritan. Dia juga mendengar jeritan tajam seekor burung. Chu Qingcheng melihat ke belakang dengan panik. Burung besar setinggi 100 meter, diselimuti api biru, sedang memegang seorang pria di paruhnya. Binatang spiritual tingkat 8. Firestorm Eagle. Chu Qingcheng berteriak. Bagaimana orang ini bisa ditangkap oleh makhluk spiritual seperti ini? Cerulean. Ayo selamatkan dia. Chu Qingcheng menembak binatang spiritual tingkat 8 dan menebasnya. Bam! Gelombang pedang putih menembus api biru, membekukan udara dan membuat api padam. Jeritan. Binatang spiritual itu berteriak dan Zuo Fan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari paruhnya. Binatang spiritual itu tidak melawan gadis itu, malah memilih untuk melarikan diri. Chu Qingcheng berseri-seri, lalu mengingat Zuo Fan dan mendatanginya. Hanya untuk menemukan kakinya mencuat dari tanah. Chu Qingcheng mengambil satu secara acak dan menarik. Maaf. Aku begitu fokus pada pertarungan dengan binatang itu sehingga aku melupakanmu. Apa kamu baik-baik saja? Hahaha. Aku sempurna. Bagaimanapun juga. Aku berada di tahap tempering tulang dan tidak akan mati karena sesuatu yang sederhana seperti terjatuh. Zuo Fan menyeringai dan menyeka wajahnya dari kotoran dan debu. Qingcheng, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Pasti di bintang-bintang untuk bertemu. Kita harus ditakdirkan untuk bisa bersama. Wajah Chu Qingcheng menunduk dan melemparkannya. Hanya tahu cara menyebarkan kebohongan. Aku menyia-nyiakan waktuku untuk menyelamatkanmu dengan sia-sia. Kamu hanya mencoba mengambil tindakan terhadapku. Seharusnya aku membiarkan burung itu memakanmu. Kamu tidak akan pernah melakukannya. Karena kamu tidak dapat melanjutkan hidup tanpa aku. Zuo Fan sangat klise. Meskipun dia juga benar karena kata-katanya membuat Chu Qingcheng tersipu. Jantungnya berdebar kencang. Dia menggelengkan kepalanya karena emosi acak itu dan menyeringai. Kamu bukan apa-apa bagiku, pembual. Jadi mengapa aku harus tetap bersamamu? Sekarang pergilah. Sial. Saya masih perlu menemukan kakak perempuan saya. Selamat tinggal. Chu Qingcheng pergi. Zuo Fan melolong dan dahinya berkeringat. Berusaha untuk berbicara. Qingcheng, jangan khawatirkan aku. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan. Tinggalkan aku di sini di alam liar agar makhluk spiritual kuat lainnya datang dan menggigitku lagi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Karena kamu tidak peduli padaku. Pergi saja. Chu Qingcheng menoleh ke belakang untuk melihat Zuo Fan meringis dan tampak pucat sementara kakinya berdarah. Chu Qingcheng bergegas mendekat dan mengeluarkan kain kasa untuk membalutnya. Bukankah kamu seorang kultivator bon tempering? Mengapa kakimu patah karena terjatuh? Binatang spiritual itulah yang mematahkan paruhnya. Zuo Fan tersentak. Tahap tempering tulang tidak cukup untuk menahan taring tajam itu. Ini pil penyembuhan dari sekte saya. Dia segera mengambil botol dan memberi Zuo Fan pil. Hati Chu Qingcheng terasa sedih karena suatu alasan. Tetapi karena kami semua ahli genesis, kami hanya mendapat pil untuk luka dalam.
Diperlukan waktu seminggu untuk menyembuhkan kaki Anda sebagaimana adanya. Zuo Fan mengangguk, tampak tertekan. Tidak bergerak selama seminggu. Aku akan menjadi sasaran empuk bagi makhluk spiritual untuk melahapku. Berhentilah mengatakan itu. Kamu akan baik-baik saja jika aku ada di sini. Chu Qingcheng memelototinya, tetapi kemudian dia melihat ke arah yang dituju oleh saudara perempuannya. Zuo Fan tersenyum. Qingcheng, apakah kamu tidak mengejar kakak perempuanmu? Pergi saja dan lupakan aku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu dengan kakimu seperti ini? Sambil membusungkan dadanya yang tidak memuaskan, Chu Qingcheng berbicara dengan hormat dan benar. Tetapi kemudian dia mengangkat lengan Zuo Fan dan membantunya berdiri. Sambil tersenyum, bukankah ini lebih baik? Aku akan menggendongmu untuk mencari kakak perempuanku dan menurunkanmu di tempat yang aman. Kamu sangat pintar. Zuo Fan menyala dan mengangguk. Chu Qingcheng tersenyum bangga. Tentu saja. Sekarang ayo pergi. Keduanya menghilang seperti angin. Tapi gadis suci itu gagal menyadari elang besar yang memandang mereka dari kejauhan. Syukurlah tusukan itu sudah hilang. Saudaraku, ada apa dengan luka di punggungmu itu? Elang lain memekik menggoda. Berkali-kali lebih besar. Apakah ada manusia yang bermain denganmu? Mau kawan di sini meluruskannya? Elang pertama mengepakkan sayapnya dan berkotek. Tampak panik. Tidak. Pastinya tidak. Tolong jangan. Aku tidak ingin melihat pria itu lagi. Apakah dia sekuat itu? Dari lukanya, dia tidak terlalu terlihat bagiku. Tebasan itu hampir tidak membuat bulumu penyok. Kamu tidak tahu apa-apa. Bukan si pengguna pedang yang tangguh, tapi orang yang memaksaku untuk memegangnya di paruhku. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia mengingat bola hitam Zuo Fan. Bulunya bahkan gemetar karena ketakutan. Elang yang lebih besar tampak bingung. Siapa yang ditemui orang ini hingga membuatnya gemetar seperti daun? Orang-orang berpakaian hitam yang melarikan diri tiba di sebuah gunung tandus, di mana seorang tetua yang beradab sedang menikmati tehnya di kursinya. Ketiga lelaki berbaju hitam itu merosot lemah di samping lelaki tua itu, sambil membungkuk. Kepala klan. Nah, di mana itu? Kepala klan. Kami gagal mengambilnya dan menderita banyak korban. Pemimpin itu menundukkan kepalanya. Retakan. Cangkir di tangan lelaki tua itu pecah. Suaranya dipenuhi amarah. Gagal. Lebih dari 20 ahli dan Raja Roh tahap akhir gagal. Bukankah mereka hanya 7 perempuan? Anda bahkan tidak bisa menghadapinya. Apakah kamu bodoh atau hanya sampah? Kepala klan. Yang lain menggigil. Dan pemimpinnya berbicara. Kepala klan, izinkan saya menjelaskannya. 6 dari mereka bukanlah apa-apa. Tapi gadis terakhir sungguh mengerikan. Dia membunuh tanpa berkedip dan memiliki kekuatan luar biasa pada dirinya. Tak satu pun dari kami yang bisa menanganinya. Bahkan kita akan mati kalau kita lebih lambat. Lelaki tua itu memandangi mereka dan bangkit dari kursinya. Matanya tajam. Bagimu, Raja Roh tahap akhir, jika gagal melawannya, maka dia pasti menjadi sesuatu yang lain. Tinggal aku yang turun tangan. Kepala klan, kamu sendiri yang akan mengejar mereka. Kaisar Iblis mempercayakan tugas ini kepada kita dan aku tidak akan menggagalkannya. Lelaki tua itu balas membentak. Kalau saja salah satu dari kalian menunjukkan sedikit saja janji, aku tidak akan berkenan mencuri dari orang-orang tak dikenal. Orang tua itu menutupi wajahnya dengan kain hitam. Kaisar Iblis berkata untuk tidak menyakiti siapapun jika memungkinkan agar tidak membuat marah wanita tua itu. Yang penting kita merusak kesepakatan mereka di kota kabut. Ayo pergi. Ya, mereka semua bersemangat. Dengan masuknya kepala klan, gadis itu tamat. Dia adalah ahli hebat dalam domain suci. Kaisar sejati. Bab 1195, Keturunan Kekaisaran. Suara mendesing. Di bawah langit cerah, hanya 6 murid Ruby Cloud Sect yang terbang. Pemimpinnya memiliki wajah yang bagus tetapi seringainya merusak citranya. Kakak perempuan kepala terlihat marah sepanjang waktu selama 3 hari terakhir. Seseorang tampak khawatir. Kakak senior,
Bukankah kita melakukannya terlalu cepat? Selama ini tidak ada penampilan adik perempuan junior. Mungkin dia tersesat. Raja Roh ada di bawahnya tapi dia tidak bisa mengejarnya. Dia pasti sedang bermain-main karena ini pertama kalinya dia keluar dari sekte. Mengapa kamu peduli? Fang Min meludah dengan racun. Hati muridnya menciut tetapi masih mencoba. Ya, ini pertama kalinya dia sejauh ini dari sekte dan mungkin tidak tahu jalannya. Haruskah kita meninggalkannya beberapa tanda untuk diikuti? Kamu terlalu banyak bicara. Fang Min membentak. Gadis itu sangat tangguh sekarang. Jadi mengapa dia membutuhkan perhatianmu? Apakah kamu meninggalkan tanda agar musuh bisa menemukan kita? Bukan. Gadis itu menyusut di bawah tatapan tajam kakak perempuannya. Fang Min memelototinya lalu melihat kembali ke depan. Merenung dan marah saat mereka melanjutkan. Ledakan. Tekanan tiba-tiba datang entah dari mana atas mereka dan penerbangan mereka terhenti. Jatuh ke tanah. Sebuah suara tua tertawa dari mana-mana. Hahaha. Menurutmu aku memerlukan tanda untuk menemukanmu? Suara mendesing. 50 pria berbaju hitam mendarat di depan mereka. Dengan 20 raja roh di antara mereka. Pemimpin mereka mengenakan pakaian hitam. Matanya yang menakutkan membuat para gadis gemetar. Keturunan kekaisaran. Dia adalah seorang kaisar. Fang Min tersentak. Penuh ketakutan saat dia menatap pria yang lebih tua itu. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga bisa melompat keluar dari dadanya. Gadis-gadis lain hampir tidak bisa bernapas. Orang tua itu mengejek. Junior dari Ruby Cloud Sect. Aku lebih suka menghindari pertengkaran nyata dengan bibi itu. Jadi serahkan piala berlapis emas ungu. Aku akan melepaskan kalian semua tanpa melukai sehelai rambut pun. Apa yang kamu katakan? Sebagai kaisar yang perkasa, senior harus sangat terkenal di domain suci. Kenapa kamu mau merendahkan dirimu sampai melakukan pencurian kecil-kecilan? Fang Min mencoba cara diplomatis. Nadanya bergetar. Tetapi tekanan yang lebih kuat turun dan memaksanya menjerit dan batuk darah. Orang tua itu mencibir. Kita semua mempunyai masa lalu yang buruk. Atau apakah kamu belum melihat wajah kita yang tertutup? Gadis, berikan di sini dan kami akan menghilangkan rambutmu. Tanpa repot, tanpa kekacauan. Tapi jika sampai terjadi, aku hanya perlu melepaskannya dari tanganmu yang dingin dan mati. Gadis-gadis itu tegang. Semua memandang ke arah Fang Min dan menunggu keputusannya. Kepala kakak perempuan. Apa yang harus kita lakukan? Senior. Mata Fang Min melirik ke sekeliling. Tersenyum. Maaf. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Kamu benar-benar ingin aku membunuh kalian semua. Hahaha. Bunuh kami. Fang Min tertawa terbahak-bahak. Senior. Kamu salah paham. Saya tidak sebodoh itu untuk melawan hal yang mustahil. Harta karun itu tidak ada pada kita. Anda bisa membunuh kami dan melihatnya sendiri. Wajah lelaki tua itu berkedut saat dia menatapnya dengan tajam. Bukan padamu. Apa menurutmu aku akan membelinya? Kalau begitu, cari dulu. Fang Min menyeringai sambil memaksakan kakinya ke bawah. Mengeluarkan cincin penyimpanannya. Aku pergi dulu. Semua yang kumiliki ada di sana. Lihatlah. Kenapa? Masih tidak percaya padaku? Haha. Kamu bisa mencariku juga. Fang Min mulai membuka baju di bawah tatapan tajam lelaki tua itu. Saat gaunnya semakin terang, lekuk tubuhnya semakin terlihat jelas. Orang-orang lain di belakang terpesona. Banyak yang menelan ludah dan meneteskan air liur. Melupakan harta karun yang jelek. Asyik menyuruhnya melepas segalanya. Sejauh ini hal itu menjadi prioritas. Kakak perempuan. Teman-teman muridnya tegang dan gelisah. Saat kakak senior selesai. Bukan kita yang berikutnya. Kan? Sekarang kita akan kehilangan harta dan kemurnian kita. Apa yang dipikirkan kakak perempuan sejauh ini? Baiklah. Fang Min mengenakan pakaian dalam yang paling menarik dan terbuka ketika lelaki tua itu menghentikannya. Anak buahnya menundukkan kepala karena kalah dalam pertunjukan yang bagus. Merengek dalam hati. Kepala klan.
tidak bisakah kamu memikirkan waktunya? Hanya sedikit lagi. Aku tahu kamu layu. Tapi setidaknya kamu bisa memikirkan orang lain. Lelaki tua itu sudah mempercayai gadis ini karena telah melangkah sejauh ini. Bahkan tidak peduli dengan cincin yang dilempar sambil berteriak. Aku akan mempercayaimu. Untuk saat ini. Tetapi jika kamu tidak memilikinya, siapa lagi yang percaya? Adik perempuanku. Adik perempuanmu. Adik perempuan adalah yang terkuat, jadi harta karun hanya ada dalam perawatannya. Kami hanyalah umpan. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan mendapatkan apapun darinya. Fang Ming menjulurkan kepalanya. Orang tua itu melihat kembali ke pemimpin sebelumnya dan dia membuktikan. Kepala klan. Gadis terkuat memang tidak ada di sini. Mereka pasti berpisah dan menyuruhnya mengirimkan harta karun itu. Di mana dia? Orang tua itu kembali menatap Fang Min. Bicaralah dan kamu boleh pergi. Jika tidak, Fang Min berhenti sejenak. 3 hari yang lalu, setelah penyerangan, adik perempuan junior mengambil rute yang berbeda. Hanya untuk aman. Saya tidak tahu di mana dia berada sekarang. Anda bisa menelusuri kembali dan mungkin masih menemukan beberapa petunjuk. Temukan beberapa pelacak dan beri aku arahannya. Tatapan tajam lelaki tua itu tidak pernah lepas dari Fang Min. Nah, bohongi aku dan aku akan kembali kapan saja untuk mengirim kalian semua ke neraka. Ayo pergi. Dia melesat ke langit, menghilang seperti angin. Sisanya menelan ludah dan menatap ke-6 gadis cantik itu untuk terakhir kalinya sebelum pergi juga. Bahkan setelah semua bahaya hilang, gadis-gadis itu masih terlihat putus asa. Berpakaian lagi dan mengambil cincinnya. Fang Min tersenyum mencemooh. Ini yang kamu inginkan. Dasar kentut tua. Datang dan dapatkanlah. Kakak senior. Apakah mereka sudah pergi? Akankah mereka kembali? Seorang gadis masih terguncang karena tekanan mematikan itu bahkan sampai sekarang. Fang Min menjadi muram. Ya. Begitu dia mengetahui bahwa adik perempuannya tidak memiliki piala berlapis emas ungu, dia pasti akan menyerang kembali. Saudari, kita memutar ke kota Mist. Jangan tinggalkan jejak energimu di jalan sehingga mereka tidak dapat menemukan kita. Ya, kepala kakak perempuan. Mereka semua menangkupkan tangan. Tapi kemudian seorang gadis dengan malu-malu berkata, bagaimana dengan adik perempuan junior? Saat mereka menemukannya, itulah masalahnya. Entah mengirim mereka mengejarnya atau kita malah mati. Mana yang lebih kamu pilih? Dia atau kami? Fang Min melotot dingin padanya. Membungkamnya. Dia memiliki senyum yang kejam saat dia memimpin. Semua dendam yang memakannya beberapa hari terakhir ini hilang. Nah, kamu tidak akan dirindukan. 5 hari berlalu. Seorang gadis menggendong seorang pria kurus di punggungnya dan mengambil jalan yang sangat berbeda dari kelompok Fang Min. Saat terbang dia mengungkapkan kekhawatirannya. Zuo Fan, apakah kota kabut lewat sini? Kenapa kita belum bertemu dengan yang lain? Jangan khawatir. Kemampuanku dalam menentukan arah sudah sempurna. Zuo Fan menyeringai. Merasa hangat dan lengket di dalam saat dia menatap wajah manis dan khawatirnya. Arah yang sempurna. Tentu saja. Aku sudah menjelajahi domain suci selama berabad-abad dan aku mengetahuinya seperti punggung tanganku. Meskipun mengabaikan fakta bahwa saya mengambil jalan yang salah adalah cerita yang berbeda. Daripada mengejar roda ketiga itu, dunia hanya untuk kita berdua jauh lebih baik. Bersambung.